TikTok. Nah, lebih Nyantai. Everything. Tidak mau tahu. Kan itu sebenarnya. Lebih bagus Mbak Cindy. Iya. Misalnya bahas segini. Aneh segini. Oh, gitu. Dari awalnya kayak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini spesial banget ya di Wika Bicara. Betul. Saya Feni Prasetya Dan saya Tata Pradita. dan kita ada undangan langsung ke Pokja PKK Mojokerto ya. Ya, Pokja 2. Pokja 2. Dan kita ngomongin soal pencegahan stunting dari hulu. Iya. Nah, ini dengan sarjana psikologi Mbak Anita Cindy. Selamat pagi Mbak Anita. Selamat pagi. Cerah sekali ya. Saya gimana ini Pak? Saya hawanya gimana? Kamu starting jelas kan? Wah langsung to the point ya. Stunting kan gak bisa tumbuh ke atas ya. Ya. Ini tumbuh ke depan, Bang. Lupa apa? Ini kan apa? Mbak Anita Cindy, panggilnya Mbak Cindy atau Mbak Anita? Cindy aja. Mbak Cindy aja. Mbak Cindy, kalau kita ngomongin soal pencegahan stunting untuk usia remaja ya, Betul. dari hulu. Kenapa kok temanya nih hulu gitu? Gimana Mbak Anita? Karena stunting ini sebenarnya permasalahan yang sekarang ini sedang tren ya. Jadi semua khususnya di Kabupaten Mojokerto ini sedang kita betul-betul concern sama masalah bagaimana sih menangani biar angka stunting di Kabupaten Mojokerto ini. Kalau targetnya Ibu Bupati ini adalah 1 digit, artinya di bawah 10%. Oh, sedang tren nih apa berarti meningkat ini Mbak? Maksudnya sedang digarap, maksudnya dikerjakan bagaimana menurunkan stunting itu sampai di bawah 10% oleh semua OPD. Karena kalau bicara stunting itu tidak bisa hanya dari Dinas Kesehatan, tidak bisa hanya dari Dinas P2KB P2 itu, karena masalahnya yang kompleks. Penanganannya juga harus dari semua pihak. Oke. Kita pengen tahu nih, setahu saya stunting itu adalah kerdil atau susah tinggi. Ada kebawaan dia dipanggil kerdil. Ada pasti ya. Kita mana bandi ini? Jadi pertumbuhan yang tidak bisa maksimal. Nah, setahu saya, tapi lebih itu ya, Mbak. Oh, sini. Nanti kamu lihat aku jadi gak enak. Ya, maksudnya ada usia berapa sih? Oh, bisa dibilang, oh ini stunting. Sebenarnya stunting ini kalau yang definisinya adalah gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu karena dia kekurangan gizi kronis. Nah, dan juga mengalami infeksi berulang ketika di masa 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari. Jadi mulai ketika dia dalam kandungan selama 9 bulan 270 hari sampai dengan dia 730 ya, atau 2 tahun. Nah, sampai dia usia 2 tahun. Jadi ketika dia mengalami kekurangan gizi kronis, kemudian juga dia mengalami infeksi berulang, jadi sering sakit-sakitan ketika di masa 1000 hari pertama kehidupan, kemudian kurang asupan gizi ketika ibunya mulai hamil sampai kemudian dia usia 2 tahun. Nah, ini nanti bisa beresiko untuk seorang anak itu menjadi stunting. Oke. Itu tadi kalau deskripsi stunting. Iya, Nah, betul. Mbak Cindy, ya kita tahu bahwa sebagai manusia awam atau orang awam itu tadi itu ya. Ini kan biasanya ada usia-usia pernikahan dini yang mana pakai ini sebagai salah satu indikator. Ya, bisa. Bisa. Betul. Bisa. Karena apa? Sebenarnya kalau menurut BKKBN itu usia ideal menikah perempuan itu minimal 21 tahun, laki-laki minimal 25 tahun. Berarti ada belum cukup. Iya. 20 tahun dengan Tuhan. Iya. Jadi begitu. Oh sekarang ada tingkat orang tua stunting gimana? Berarti udah tahu dengan doa ini askan. Iya. Kayak dong batu. Dan lahir. Begini Pak. Biasanya kalau berbatitis ya bisa juga karena kecelakaan misalnya. Dolar bebas kecelakaan apa nih kecelakaan motor enggak, orang sudah tahu orang kecelakaan berarti dia ada hamil di laut gitu.
ada beberapa tahap. Tapi masalahnya sekarang itu di era milenial, betul, handphone Iya. gadget ini sebagai salah satu juga indikator. Iya, betul. Nah, untuk mengantisipasi ini kepada ini kan soal guru berarti Betul. apa yang sudah dilakukan? Dari BKKBN ini kita punya namanya program generasi berencana. Nah, jadi melalui generasi berencana ini diharapkan remaja-remaja itu bisa merencanakan kehidupannya. Kapan dia nanti menikah, kemudian kapan dia nanti punya anak, mau punya anak berapa. Karena kalau sebenarnya ada usia ideal untuk menikah, ada usia ideal juga untuk hamil. Nah, jadi kalau terlalu muda juga tidak boleh, terlalu tua juga tidak boleh. Itu juga ngefek ke stunting Iya, anak. betul. Karena kalau misalkan terlalu muda, dia hamil di bawah usia 20 tahun. Nah, itu secara kesehatan itu dia belum siap untuk hamil. Jadi rahimnya, kemudian juga alat reproduksinya itu dia sudah bisa hamil tapi belum siap Iya. untuk hamil. Takutnya nanti ada hal yang tidak diingat misalnya. Iya betul. Bisa menyebabkan kematian ibu dan anak juga, ibu dan bayi itu. Jadi karena gini, kalau misalkan ketika dia remaja itu sudah hamil, nah padahal kita tahu kalau remaja itu kan sedang masa pertumbuhan. Nah, dia perlu gizi yang cukup. Nah, ketika dia hamil, kalau hamil itu kan otomatis anaknya ini kan bayi ini kan bergantung kepada ibunya. Jadi asupan makanan dan gizinya itu kan diambil dari ibunya. Nah, sedangkan ibunya sendiri sedang bertumbuh. Nah, dia juga sedang butuh banyak gizi. Nah, jadi bisa jadi nanti mungkin kalau orang awam apa ya jadinya saling berebut. Nah, itu berebut. Nah, jadi akhirnya Ini ada pepatah mengatakan apa itu? Anak kecil bisa bikin anak kecil. Anak yang Iya, kamu jangan pura-pura bisa buka banyak itu bos. Iya. Sudah cari atau bakal 2 kali ya Mbak ini begini. iya. Tidak semua orang loh Mbak bisa mencoba kebutuhan disabilitas Betul. karena ekonomi. Iya. Betul. Mbak apa yang bisa diberikan solusinya kepada masyarakat ya tentunya untuk menunjang gizi seimbang? Ini seperti apa? Pertama itu mungkin kita perlu memberi pengetahuan atau memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa pentingnya gizi seimbang mulai dari dia usia remaja. Nah, mulai dari remaja khususnya calon ibu itu yang khususnya calon ibu. Nah, iya, khususnya calon ibu, remaja-remaja putri itu harus mulai paham tentang gizi seimbang. Karena kebanyakan fenomenanya kalau sekarang ini remaja putri itu biasanya banyak yang diet. Nah, kiblatnya kan mereka Korea. Nah, Korea itu kan betul. Iya betul. Iya, biar enggak itu ya, biar enggak pajak. Soalnya dengan apa? Oh iya. Jadi itu. Terus juga kiblatnya kan ke Korea, kebanyakan ya, mayoritas kalau saya lihat itu. Nah, mereka itu kan badannya kecil-kecil ya. Langsung ya gitu. Nah, itu kan juga kalau saya baca itu biasanya mereka juga dietnya luar biasa. Nah, jadi sekarang tuh fenomena banyak remaja-remaja kepingin langsing, akhirnya mereka diet. Nah, dietnya juga mungkin yang tidak sesuai dengan Anjur dokter. Iya. Pak, siapa Pak? Boleh. Ini kan banyak remaja-remaja yang saya tahu ketika saya diundang ke beberapa sosialita gitu ya. Mereka bahkan rela untuk beli online. Ini serius Pak? Iya. Beli online supaya mereka terlihat lebih enak dilihat mata gitu ya. Oh iya. Serius tak? Iya betul. Apakah juga berdampak? Dan tentunya untuk mereka yang dikonsumsi junk food, karena tempat saji. Betul, iya. Jadi memang makanya perlunya pemahaman kepada remaja ini bahwa ada loh gizi seimbang. Mereka bisa tetap menjaga tubuh ya, karena kalau remaja kan otomatis itu yang paling penting buat mereka pandangan orang lain, apalagi pandangan lawan jenis gitu ya. Nah itu kan sedang makan. Tampil di TikTok. Nah lebih nyantai. Iya betul. Nah jadi penting sebenarnya memberikan pengetahuan kepada mereka, mengedukasi mereka bahwa gizi seimbang.
Terus yang menyebabkan gemuk itu bukan nasi ya dan lain, tapi biasanya karena banyak makan junk food. Junk food itu kan biasanya tinggi gula dan tinggi karbo. Nah, itu sebenarnya yang harus banyak dihindari. Terus kebanyakan kalau biasanya yang setahu saya itu mereka banyak yang skip sarapan. Oh, Sarapan pagi. Sarapan pagi. nggak boleh sebenarnya. Iya, makanya sebenarnya itu penting. Itu juga salah satu faktor bisa menyebabkan stunting. Gitu. Jadi kalau dia sejak remaja nggak sarapan, nah itu bisa mempengaruhi nanti, mempengaruhi gizinya. Terus juga banyak juga Itu cewek apa cowok nih, Mbak? Kalau sekarang yang paling penting, yang paling kita fokuskan adalah calon ibu. Tunggu ya. Nah, Maksudnya nanti kalau misalnya cowok dengan kondisi kayak tadi, Iya. food, Iya. apa, nggak menyumbang gitu loh. Ketika proses proses apa ya? anaknya. Ya, anaknya. Sebenarnya kalau sekarang ini yang paling penting adalah calon ibu. Kalau biasanya calon bapak atau remaja putra, ini saya harapkan jangan merokok. Itu aja, karena yang salah satu faktor yang penyebab stunting adalah gimana remaja putri atau calon ibu ini atau ibu hamil itu dia terpapar asap rokok. Iya. Nah, itu salah satu penyebab bisa dia melahirkan anak stunting. Tapi Mbak sini sekarang ya, Iya. itu tidak hanya saya mewakili cowok-cowok nih, yang remaja Iya, cowok. iya. Anak putri juga yang dalam penglihatan kami juga itu juga merokok. Iya. Ada merokok. Iya. Maupun pakai elektrik yang Ya, betul. sekarang pokoknya makanan bangga. Nah, Ini barang master ya, luasa. ya, lifestyle. Jadi memang ya itu perlunya mengedukasi mereka itu sangat penting. Jadi ada program genre itu generasi berencana. Dan melalui program genre ini ada 2 wadah. Artinya kita punya 2 kegiatan. Yang pertama sasarannya adalah orang tua yang punya remaja melalui Bina Keluarga Remaja. Kemudian ada yang sasarannya remaja, yaitu kelompok PIK Remaja, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Nah, melalui 2 kelompok ini kita berusaha mengedukasi baik dari sisi orang tuanya maupun remajanya itu sendiri tentang mungkin salah satu materinya adalah gizi remaja, dan juga itu tadi ada 3, sebenarnya remaja itu punya 3 permasalahan besar. Yang pertama seks pranikah. Nah, ini nanti yang seperti tadi bisa menimbulkan kehamilan tidak diinginkan atau yang itu tadi ya Mbak, hamil duluan itu ya kalau dikasih gimana? Enggak, saya tadi dibahas apa ya, kecelakaan itu ya, MBA, married by accident, itu kan banyak fenomenanya. Itu yang fenomena yang pernikahan anak itu kan salah satu yang paling banyak itu karena hamil duluan ya. Kemudian yang minta dispensasi ke pengadilan agama juga adalah yang sudah hamil. Nah, itu kan akhirnya dinikahkan mau tidak mau. Itu jadi seks pranikah itu salah satu muaranya adalah nanti akhirnya dia mungkin bisa terjadi kehamilan tidak diinginkan. Terus yang kedua adalah pernikahan di usia dini. Pernikahan sebelum usia 21, sebelum usia 25, perempuan sebelum usia 21, laki-laki sebelum usia 25. Kemudian juga narkotika, psikotropa dan zat adiktif lainnya. Ini yang sekarang gemar. Ya, itu. Kasusnya juga lagi rame juga. Tapi kita pengen tahu, Mbak Cindy, bisa nggak didiagnosis ketika bayi itu sudah mengalami alestatik, mungkin dalam 4 bulan, 6 bulan dalam kandungan, sebelum melahirkan itu bisa dideteksi nggak? Bisa. Atau akan dari remaja ada? Dari remaja, kalau remaja itu biasanya jadi yang paling penting dari pencegahan mereka adalah gizi seimbang dan juga mereka tidak anemia. Jadi kalau sejak remaja itu kan memang diantisipasi pencegahannya. Nah, ini ketika dia ini kalau pada masa kehamilan ini biasanya bidan itu sudah tahu kalau misalkan berapa sih bobot minimal. Iya, standarnya ketika usia kehamilan berapa minggu. Ini harusnya standarnya adalah berapa gram atau berapa kilogram gitu ya. Nah, itu kalau misalkan ternyata di bawah itu masih bisa diintervensi. Nah, supaya dia tidak lahir
stunting. Jadi pentingnya ketika hamil itu memeriksakan kandungannya minimal 4 kali. Nah, ke tenaga kesehatan tuh supaya itu. Nah, kalau sudah terjadi indikasi kesehatan dan minumnya di posyandu atau Iya. beberapa tempat gitu ya, itu biasanya apa yang dilakukan selain intervensi dari apakah perlu di pas ini ada ya atau kita apa maksudnya? Nah, kita nggak tahu ya. Iya. Oke, supaya stunting. supaya nggak stunting. Jadi supaya nggak stunting, ketika dia beresiko ya itu istilah beresiko kan, dia beresiko stunting. Itu pertama adalah pemenuhan gizinya, support gizi. Ya, jadi kita itu juga ada tim pendamping keluarga. Tim pendamping sampai segitunya gitu ya, maksudnya yang Kadernya itu ya. ada kader tim pendamping keluarga itu ada di desa-desa. Jadi itu unsurnya ada unsur dari tenaga kesehatan, ada unsurnya dari kader KB dan ada unsur PKK. Oke. Mereka mendampingi calon pengantin, mulai sejak calon pengantin. Kemudian ada mendampingi ibu hamil, kemudian dan juga ibu pasca salin yang setelah melahirkan, kemudian juga sampai dia balitanya itu balita. Oke. Ada yang banyak ini, Mbak Cindy. Ya, Ketika sudah bayi itu terinfeksi atau terakumulasi menjadi stunting, apakah indikator bukan ASI dari ibunya termasuk bisa indikator? Iya. ASI iya, jadi iya. Jadi ternyata kadang-kadang saya kadang-kadang gini, ada ya fenomena ibu-ibu muda itu mereka lebih kayaknya kelihatan keren. Gak mau Kalau anaknya itu malah dikasih susu formula. Iya, padahal dia bisa menyusui. Nah, itu buat bapaknya. nah Tidak karena bilang kan doa iya kan absah semua. Iya kayak gitu. iya, nah itu bisa jadi ya. Iya, karena Ini nggak baik ya, Mbak ya? nggak baik. Jadi minimal mamanya buat apa gitu ya. Lebih baik dikasihkan bayinya gitu ya. Nah, jadi ASI eksklusif itu salah satu yang bisa mencegah stunting. Nah, itu penting. ASI eksklusif. Tadi maksimal sudah tahu gitu ya untuk ASI. Iya, minimal kan yang ASI eksklusif 6 bulan. Nah, jadi yang paling baik mungkin nanti setelah tetap kalau yang hanya ASI itu kan sampai usia 6 bulan. Nah, itu diusahakan lah. Jadi pentingnya benar-benar memang edukasi ya. Iya. Nah, ini Mbak Cindy yang saya pertanyakan, edukasi kepada ibu-ibu muda yang istilahnya cenderung Iya. atau dengan alasan kerja nggak ada waktu. Betul. Anaknya ada kendor, takut kendor, nanti suaminya cari yang lain, gitu nggak bisa ya. Bisa kan bapak disesatkan kembali. Waktu awal luar medis. Saya lebih ke Mbak Cindy-nya. Iya. Ini kan apa ya? Cenderung lebih ke mengesampingkan kesehatan putra putri. Iya, betul. Edukasinya nanti seperti apa yang pada dulu? Kalau malah saya lihat ya kalau sekarang ini ibu-ibu muda yang mungkin kalau pendidikannya menengah atas ya, itu mereka sudah lebih paham. Iya. Mungkin yang masih perlu kita edukasi adalah yang ada di desa-desa itu yang mungkin secara pendidikan masih kurang. Tadi melalui tim pendamping keluarga itu tadi. Tim pendamping keluarga itu jadi mereka ini punya data karena mereka melibatkan PKK di desa. Malah ada yang kalau desanya luas itu satu desa ada 3 tim. Satu tim itu isinya 3 orang. PKK, bidan dan kader KB. Jadi otomatis Bu bidan ini tahu siapa aja yang hamil. Kan juga PKK ini biasanya kan juga aktif di desa kan. Otomatis dia tahu siapa yang hamil. Kemudian siapa yang mau menikah. Kemudian siapa ini yang punya baru melahirkan, siapa yang punya balita. Nah itulah nanti yang didampingi, yang diedukasi, yang macam-macam. Nanti kalau bidan mungkin pendampingannya kalau ternyata ini anaknya berisiko stunting atau misalkan ternyata berat badannya tidak naik-naik. Nah itu nanti dikasih intervensi makanan bergizi, kemudian atau susu dan lain sebagainya. Nah kalau nanti ada kader KB, sebenarnya tugasnya sendiri-sendiri. Kader KB ini nanti yang memberikan edukasi bahwa ASI eksklusif itu sampai usia 6 bulan. Kemudian nanti bagaimana setelah itu ada makanan tambahan, NPASI dan lain sebagainya. Jadi diedukasi sama mereka
Kemudian kalau yang PKK ini nanti adalah yang menyasar. Misalkan ada ibu hamil atau pasca salin atau punya balita, dia beresiko stunting tapi belum dapat bantuan. Bantuan. Nah, bantuan itu kan banyak sekarang. Ada BLT, mungkin ada yang PKH. Nah itu nanti yang difasilitasi. Kadang-kadang kan masyarakat juga ada yang seperti ini, banyak kasus. Biasanya kalau yang dapat bantuan itu kan harus kakaknya sendiri-sendiri ya. Iya katanya kan sendiri. Kalau masih banyak sekarang ini yang kakaknya itu tahu saya ya. Itu yang kakaknya masih jadi satu. Jadi dia tuh dan dalam satu kakak itu ada beberapa keluarga. Nah ada ibu hamil juga. Ternyata ibu hamilnya itu nggak bisa dapat bantuan karena kakaknya masih jadi satu. Iya, berkas kependudukan. Nah itu itu akhirnya nanti PKK ada peran di situ. Oke. Untuk tim pendamping keluarga sendiri, Iya. kinerjanya gimana sih Mbak? Datangin ke rumah-rumah atau gimana untuk konseling? Datang ke rumah-rumah, Door to door. door to door. Iya, door to door. Yes, ya. Iya. Itu kalau yang ibu hamil untuk remaja biasanya kan, kamu soal seks tanpa Iya. itu gimana caranya untuk personal? Nah. Tidak bisa punya putri yang remaja Iya. gimana? Kalau sasarannya remaja itu biasanya di PIK remajanya. Pusat Informasi dan Konseling Remaja itu yang sekarang kita fokuskan itu adalah yang ada di sekolah. Karena kalau sekolah itu kan ya sudah sasarannya itu sudah jelas lah, dia tiap hari ada di situ gitu ya. Nah itu yang sedang kita fokuskan adalah yang ada di sekolah. Bagaimana setiap sekolah ini punya Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Karena apa? Remaja-remaja sekarang ini kan pasti punya media sosial, punya gadget. Nah, mereka saya yakin sudah paham isu-isu tentang seksualitas gitu ya. Nah, itu adanya PIK remaja itu supaya informasinya itu benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau jawab dulu nih, jawab saya. Ya. Ada itu. Iya. Pertama tuh teriak nih, Bu. Kayak gini. Kalau sekarang mah browsing bobo ya. Tapi pintar. Dengan yang lebih tahu head pertama. Punya pengalaman dia kayak Gitu sebenarnya. Kalau sih yang aja. saya itu Sebenarnya ini untuk stunting ya. Iya, pengen banget Mbak Cindy sebagai psikologi gitu ya. Ini khusus untuk anak pertama atau bisa jadi anak kedua dan ketiga? gini ya. Ada kasus. Jadi kemungkinan besar kalau ibunya stunting, dia melahirkan anak stunting. Genetik berarti ya? Bukan genetik, itu artinya adalah kayak lingkaran, lingkaran seperti itu. Jadi ketika ibunya stunting, itu dia beresiko melahirkan anak yang stunting kalau misalkan ibunya ini tidak diedukasi, kemudian tidak ada pendampingan. Nah, ini pentingnya jadi. Tapi kamu mau lebih bagus Mbak Cindy. Iya. Misalnya bahas segini, anaknya segini. Oh, gitu. Dari wanita ya, mana. Ya, Jadi gini mungkin kenapa itu kan nanti ada tim pendamping keluarga itu di desa itu, jadi mereka itu sudah tahu. Biasanya kan itu masih warga desa sendiri kan. Kalau warga desa itu kan sendiri tahu kan ya. Oh ini yang nanti kira-kira itu beresiko stunting, karena ternyata kalau masalah pengetahuan tentang gizi dan lain-lain itu faktor ekonomi itu bukan hanya yang ekonominya aja yang tidak punya itu ya, tapi kadang yang punya ekonominya yang baik juga bisa gitu ya, karena kurangnya pengetahuan tadi. tidak dibilas pelit. Mbak, apa itu kalau dia sembuh kan sebenarnya? Stunting itu nggak bisa sembuh, Wah, itu. hanya bisa diminimalisir efeknya. Berarti itu terbawa sampai tua. Iya, jadi ketika stunting itu nanti ketika tua itu dia lebih mudah terkena penyakit seperti diabetes. Saya juga
Nah, itu mudah sekali gitu loh. Sama orang. Kalau kata ibu-ibu itu banyak. Berarti resiko yang paling tinggi ketika nanti Heeh. anak-anak nanti yang kena stunting itu sampai tua nanti dia kalau tua malah direntang penyakit. Iya. Kenapa nggak Iya, karena kan dia kenapa stunting dia karena dia kurang gizi. Ketika dia kurang gizi dalam kandungan, ketika ini kalau saya materi-materi yang saya tahu dari tenaga kesehatan itu ya, karena dia kurang gizi sejak dalam kandungan kan dia definisinya tadi kekurangan gizi kronis. Artinya kalau kronis ini kan sudah bukan sehari 2 hari ya, lebih lama gitu ya. Nah, ketika dia kurang gizi kronis, ketika sejak dalam kehamilan harusnya terbentuk 100% mungkin ya. Itu akhirnya karena bahan bakar untuk membentuknya yang terhambat, mungkin akhirnya jadi cuma 80%, 75%. Bahas ini artinya harapan mereka pupus dong, dan mereka akhirnya lebih putus asa. Waduh, gimana nih? Toh hati aku juga nanti tua pasangan saya itu belum metalnya jauh lebih down. Gimana, Mbak? Makanya itu kenapa kita sekarang ini Itu tidak. kenapa kita sekarang ini benar-benar bagaimana sih yang supaya kita ini tidak ada lagi yang lahir stunting. Oke. Begitu. Baik, yang sudah terlanjur ini kita coba. Kasih banyak lanjut. Tapi Bel, di tetanggamu kalau ada diabetes dan stroke dan jantung dan bilang, oh dulu stunting. Gitu ya kan, ini masalahnya ibu-ibu. Biasanya itu ibu-ibu ya. Iya. Nggak tahu karena itu ya. Kita beras kecelakaan kalau mau coba poinnya efek sama sepi dalam kita. Biasanya kan kalau ada tetangganya yang didampingi kita dapat beberapa PK, ada orang lain pas belanja di attack gitu kan. Itu gimana? Hal yang stunting, saya dulu pengen mana mencemooh. Langsung mereka Stres ya gitu ya akhirnya malah tertekan. Nah, itu memang seperti itu. Jadi itulah pentingnya mungkin mengedukasi masyarakat ya. Jadi bukan harusnya dicemooh, tapi bagaimana sih dia itu dibantu. Nah, supaya tidak jadi stunting, dan bantunya kan bukan hanya harus memberi aja, bisa juga menginformasikan, misalkan kepada bu bidan tetangga saya ini loh kok gini, tolong dong dilihat. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Jadi, nah itu pentingnya mengedukasi masyarakat itu seperti itu. Wah, ini yang pencegahan stunting dan bisa diremehkan. Oh iya, efeknya jangka panjang. Nah, risiko tertentu setelah stunting bisa kemana? Kalau yang sekarang ini, yang dalam gambaran kita secara jangka pendek dan menengah mungkin ya, adalah kualitas SDM. Karena tadi saya bilang kan kalau dia stunting, berarti pertumbuhannya ketika dia dari hamil itu tidak maksimal. Nah, itu berlaku untuk semua organ. Khususnya mungkin otak. Pasti ya, harusnya dia 100%, bisa jadi hanya 75%. Nah, itu kan sangat mengurangi sekali. Nah, itu akhirnya nanti sumber daya manusia kita yang akan datang 20 tahun lagi seperti apa gitu ya. Padahal kita di 2045 itu kita ada bonus demografi. Artinya di mana usia produktif. Nah, itu besar. Usia produktif itu sedang mencapai masa maksimalnya. Nah, puncaknya. Kalau misalkan bonus demografi itu bisa jadi peluang yang baik, bisa jadi juga peluang yang buruk. Kalau sumber daya manusianya yang sekarang ini salah satunya karena stunting itu tidak bisa dimanfaatkan. Nanti ketika 2045 malah jadi beban. Oke, kita kerja soal SDM ini ya Mas. Iya, mana? Mbak Cindy, saya pengen tahu bahwa di Mojokerto itu ada beberapa indikator yang pasti sebenarnya bisa jadi karena SDM, dengan karena kecelakaan. By accident. Secara psikologi mereka kerjaan juga belum tepat. Iya, betul. Terus sudah punya anak. Mikirnya baik, Mas Ferry. Jangan kita mikirin baik. Mau mikirin kan kita berdua aja susah gitu. Iya. Ada kita aja. Nah, ini ditahu juga ya. Iya, kemiskinan itu juga salah satu. Malah mungkin ada ya yang pernah menyampaikan gini, yang pernah saya dengar. Iya. Stunting ini
nggak usah itulah nanti juga nggak usah diurusin, nanti juga bakal turun-turun sendiri. Kalau misalkan kita ini atau usia-usia produktif ini dikasih kerjaan, gitu. Nah, karena memang sebagian besar itu adalah awalnya itu adalah ketika adanya kemiskinan. Gitu. Nggak menjamin kan ketika punya uang, Ya, pengetahuan nggak ada, nah, ya tadi makan jabut dan lain sebagainya, kita betul aja. ya betul. Jadi juga ada faktor. Banyak faktor. Ya, Bisa jadi karena pasal keluarga misalnya. iya. Ada pasal keuangan kalau secara ini ya moralnya psikologinya labil ya, masih labil gitu ya. Cerai, mohon maaf, Yep. cerai terus anaknya nggak tahu bersetika karena sudah mikirin mamanya bingung gitu ya. Nah, iya. Makanya itu kenapa ada yang namanya penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, jadi bagaimana sih remaja-remaja ini dia bisa mempersiapkan dirinya untuk kehidupan berkeluarga. Nah, jadi dia dikasih tahu tentang bahwa di dalam keluarga itu ada yang namanya 8 fungsi keluarga. Oke. Mbak Siri, saya ingin tahu, apakah wanita-wanita yang gendut atau obesitas ini lebih cenderung menghasilkan bayi-bayi yang sehat atau itu yang kurus-kurus ini yang menghasilkan stabil paling Oh, sebenarnya gini, dari fisik. ketika calon pengantin itu ada yang indikatornya itu ada yang pengukuran lila, Apa itu, Mbak? lingkar lengan atas. Ini apa? Fungsinya apa, Pak? Untuk mendeteksi apakah dia itu beresiko melahirkan anak stunting atau tidak. Oke, Iya, kalau saya bisa. ada minimalnya. Oh, Ya, jadi minimal lingkar lengan atas ini. ini untuk mana ya? Iya, kalau wanita kalau nggak salah itu 23,5. Minimal ya? Ya minimal. Kalau kurang dari itu dia kekurangan energi kronis. Kurus lah gitu, kuru ya gitu. Kalau besarnya nggak ada. Nggak ada. Tapi ada indikator batasan kalau ketika dia indeks massa tubuh ya. Iya. Nah, indeks massa tubuh kalau dia obesitas juga nanti ada itu yang paling tahu nanti tenaga kesehatan. Oke. Iya. Ya, indikatornya betul. Nah, dia kalau Di lengan atas. Yang mana dia? Biasanya kan kalau perempuan gitu kan, kalau sudah mereka tuh kan berlembing gitu ya. Betul nggak? betul. Soalnya pelut gitu ya. Kasih muda tuh kan enggak ya. Ya. Apakah itu bisa jadikan acuan? Kalau yang selama ini yang secara medis itu ini lingkar lengan atasnya. Jadi ini yang paling tahu nanti mungkin tenaga kesehatan ya. Jadi ada batas minimal tadi lingkar lengan atas. Kalau di bawah itu berarti dia kekurangan energi kronis atau mungkin bahasa yang gampangnya itu kuru. Oke, kalau itu sudah ketemu dan itu jadi resiko kan? Iya. Apa yang dilakukan? Itu kan soal pengatur. Iya. Apa yang antisipasi? Ini memberikan makanan gizi seimbang tadi. Kadang-kadang ada ya banyak sekarang remaja itu gak suka makan sayur, gak suka makan buah, gak sarapan, kemudian juga makannya junk food. Kemudian ada juga yang seperti ini. Ada ya kasus seperti ini. Dia kalau makan itu nasinya banyak. Kayaknya ada sih. Sama saya itu, Mbak. Itu aja lain kalau cuma yang lain ada itu sendiri kayaknya nggak tepat. Iya. Ini banget kalau ya. Kalau dulu kan gitu ya. Oh, soalnya dari dulu. Padahal nggak sebelum pakai itu sudah. Iya, itu generasi tahun 90-an ya seperti saya. Saya. Kalau jenengan saya anda gitu. Hanya anda. Jadi perlu gitu ya, Pak? Iya, jadi penanganannya yaitu jadi memberikan mereka pertama ada edukasinya juga karena mungkin dia mampu. Iya. Nah, tapinya karena kurangnya pengetahuan. Nah, itu diberikan edukasi. Mungkin ada juga yang dia tidak mampu. Nah, itu diberi nanti bantuan juga. Ya. Mbak Sibi, ini ada yang salah satu mitos. Iya. Saya juga mau ungkap dengan Mbak Sini sebagai psikologi. Padannya seperti apa? Zaman dulu, zaman saya itu jarang nostalgia. Kenapa? Karena kalau menjelang mau isak ya jam nostalgia ada rembulan kita tuh bergelantungan. Saya mau tahu. Ada dulu. Iya.
Coba pertanyaannya apa betul? Ya zaman dulu stuntingnya lebih sedikit ya karena mungkin banyak mitos ya. Kita kayak tahun dulu kita bawa gitu. Bukannya nggak ada stunting dulu mungkin ya. Mungkin Nggak tercover. nah Belum terdata. belum terdata dan juga mungkin kalau dulu kalau setahu saya mungkin ya masih banyak yang perlu diurusi mungkin SDM itu masih belum jadi Prioritas. iya. Tapi kalau sekarang ini kan karena 2045 itu kita ada bonus demografi ketika nanti masa jumlah usia produktif itu mencapai puncak 45. Lupa kamu. Iya. Satu saya sudah pensiun. Nah, makanya gantinya ini saya sekarang kita. Bacanya Oh, iya. Pokoknya belum pada umur. Sampai aku baca berarti. Kira-kira kapan nih? Baca ketemu baca. Iya, tapi kalau dulu kan malah banyak sebenarnya ini kalau muda itu, Pak. Karena zaman dulu sebenarnya mau nggak tengah apa. Iya, nggak terdata. Kita lihat aja lah mungkin SDM zaman dulu ya dengan yang sekarang ini ya. Saya aja ya kadang Lahir arah berapa, Pak? 70. 70-an. Saya kalau baris dulu itu mesti sudah di belakang karena saya tinggi. Ini udah hitungannya udah tinggi sih. Tapi coba lihat yang sekarang. Nah, ini mereka kan lebih tinggi-tinggi. Nah, itu. Dan juga sepertinya mereka juga sekarang itu mungkin karena juga pola asuh. Iya. Dan juga mungkin ya gizinya juga. Mereka lebih pintar-pintar kayaknya daripada saya. Kau pola asuh, Pak? Hah? Pola asuh, Pak? Nah, itu saya lihat. Hanya itu jangan dilari. Biar tapi kita dia pola asuh juga. Salah aku. Baru ini Bupati sudah memberikan statement dan membuat umur harus dinaikkan. Sampai dengan detik ini ada kenaikan atau penurunan? Atau malah naik nih? Atau malah jangan? Kabupaten Mojokerto, alhamdulillah kita penurunan. Alhamdulillah. Jadi Jangan, Pak. saya sudah alhamdulillah sekali. Berarti apa ya? SDM-nya Kabupaten Mojokerto itu nantinya saya lihat kita lihat bersama nanti di 2045 itu jadi lebih baik lah. Intinya daripada yang ada sekarang. Tanda saya ini sudah 1 jam. Hah? Sudah 1 jam, bos. Sekali ya. Cepet lah. Iya. Kan tadi kita ngomongin soal asuh, tanda asuh ya yang kesukaan mobil saya ini sudah dijelaskan mengedukasi kita. Iya. Ada pendamping keluarga juga. Iya. Terus juga ada PKK ya. Oh iya di desa-desa. Terakhir Mbak Anita Siti. Iya sama psikologi. Iya, yang juga menangani hal ini yang lebih fokus tadi. Harapannya satu kepada orang tua yang punya putra putri usia remaja, yang kedua kepada remaja sendiri seperti apa? Ya, betul sekali. Baik. Jadi keluarga-keluarga yang punya remaja itu kami harapkan karena mungkin perkembangan remaja saat ini berbeda dengan dulu, jadi banyak-banyaklah belajar mungkin ya karena saya juga sebagai orang tua itu kalau sekarang itu sangat-sangat mau tidak mau harus banyak belajar. Harus banyak belajar tentang baik itu pertumbuhan fisik maupun mental dan psikis mereka, psikis remaja. Kemudian juga kalau remajanya saya harapkan lebih bisa menjadi remaja yang berkualitas. Nah itu jadi berkualitas dan juga artinya secara fisik dan psikisnya mereka bisa nantinya menjadi sumber daya manusia yang berguna bagi nusa bangsa. Iya. Jawaban ya. Oke, kalau sebenarnya tadi yang poinnya adalah kepada remaja putri ya, untuk menjaga keseimbangan gizi. Kalau kita ini kan sebagai rada-rada yang punya bibit, kita yang mengasuh betul harus. Ya, lagi juga harus bibitnya juga ya. Kita menjadi aturan toh. Ada dalam percakapan Mbak Anda sih di sebenarnya psikologi. Nanti anak saya ini pasti nggak stunting kan? Saya perlu lihat Ceweknya. Karena nanti kan yang menentukan Wadah, ya kan? Awak saya aja. Ya kan saya pembuat editnya. yang titip nanti yang. Ya, nanti benar. Keren, terima kasih Bapak. Ya sih Luar biasa kamu udah. Saya kasih banget buat kita.
Semoga berguna oleh juga gitu ya, nambah ya, bermanfaat ya. Tambah lagi usia-usia produktif ya, nantinya 2045 akan menjadi sebuah acuan untuk semua Indonesia. Saya terima kasih untuk yang sudah like, subscribe, komentar Bibital TV. Dan akhirnya bisa bicara untuk hari kisah Ferdi Prasetya. Saya Pak Pradipel, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye.